Soul Land 2 Unrivaled Tang Sekte atau Sekte Tang yang tiada bandingannya. Deskripsi. Sebuah benua aneh di dunia lain. Tidak ada sihir, tidak ada pertempuran ki, ada seni bela diri, hanya roh bela diri. 10.000 tahun setelah klan Tang didirikan di benua Douluo, klan Tang telah menurun. Sebuah generasi baru dari bakat bangga telah lahir. Akan generasi baru dari 7 monster Shrek dapat membangun kembali Tang Clan dan menulis kisah kebesaran untuk tak tertandingi Tang Clan. Prolog, Alam Dewa. Keluarga Tang San. Lingkaran cahaya lembut itu mirip dengan pasangan tangan seorang ibu saat mereka mengamati dengan lembut kulit halus awan, menciptakan perasaan yang sangat indah yang tampak nyata dalam ruang ilusi. Tidak ada istana yang tidak jelas namun megah tidak jauh dari sana, tetapi hampir tampak seperti ilusi ketika lingkaran cahaya lembut menyentuhnya. Sosok diam-diam berdiri di dalam awan untuk waktu yang lama, menatap kejauhan tanpa akhir pada sesuatu. Dia memiliki rambut biru panjang yang menjuntai ke lantai seperti air terjun. Jika bukan karena perawakannya yang mengesankan dan bahunya yang lebar, orang-orang mungkin akan berpikir kalau dia seorang gadis, jika hanya memandangnya dari belakang. Jubah birunya yang mewah tampak berisi air yang berdesir. Seseorang harus berhati-hati ketika melihatnya, karena tatapan mereka akan langsung tertarik pada jubah berwarna biru tua, jiwa mereka mungkin bahkan diserap ke dalam warna biru yang dalam dan tak terbatas yang dimasukkan ke dalam kemasan lautan. Namun, dari pasangan mata yang sama dalam wajahnya yang tampan, sepertinya dia tidak lebih dari 20. Matanya seperti lubang hitam, namun pada saat yang sama, semuanya tampak merangkul semua. Kadang-kadang, kilatan ungu akan berkedip di matanya, yang akan mengejutkan jiwa seseorang. Ini secara instan akan menciptakan perasaan yang indah, yang dapat menentukan hidup atau mati seseorang. Pria itu menghela nafas ringan, ekspresi sedih muncul di wajahnya. Dia sedikit mengerutkan alisnya, seolah-olah dia saat ini memahami rahasia langit dan bumi. Kakak ketiga. Suara lembut bergema. Sesosok muncul dari ruang ilusi, tiba di samping pria berpakaian biru. Dia biasanya memegang lengan pria itu dengan lembut. Kelancaran tindakannya tampak seolah-olah dia sudah melakukannya berkali-kali di masa lalu. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah muda serta memiliki rambut panjang yang telah dikepang, yang terbungkus lembut di belakang punggungnya. Kamu bisa melihat lehernya yang indah dan ramping dari belakang, sementara gaun yang panjangnya melilit pinggangnya, sosoknya yang sempurna. Senyum tipis muncul di wajah yang cantik saat dia menarik lengan pria berjubah biru itu. Dia dengan lembut meletakkan kepalanya di bahunya, menyebabkan kepangannya jatuh di sebelah rambut biru pria itu. Dia diam-diam melingkarkan rambutnya serta memutar-mutar rambut panjang pria itu. Senyum penuh kasih yang mengandung sedikit ketidakberdayaan muncul di wajah tampan pria berkemeja biru itu. Meskipun kamu sudah menjadi seorang ibu, kamu masih sangat nakal. Wanita yang mengenakan gaun merah muda itu merasa sedikit tidak puas dengan apa yang dikatakan pria tersebut yang membuatnya seketika cemberut. Jadi bagaimana jika aku seorang ibu sekarang? Apakah itu berarti aku tidak bisa mengamuk? Bukankah kamu masih dipanggil Tang San, meskipun kamu sekarang penegak alam dewa, dan dewa laut? Kamu masih menjadi kakak ketiga aku. Petik 2. Seketika Xiao Wu mengingat Tang San membesarkan putri mereka, tatapan lembut yang dapat memperhatikan matanya, Xiao Qi terlalu melekat. Kita hanya punya waktu bersama saat dia tidur. Kakak ketiga, aku melihat kamu tidak senang sebelumnya, apakah itu karena masalah di dalam benua Douluo? Petik 2. Tang San mengangguk ketika dia dengan ringan menghela nafas dan berkata, 1 hari di alam dewa setara dengan 1 tahun di dunia fana. Ini untuk setiap bidang. Aku awalnya ingin tinggal di benua Douluo untuk jangka waktu tertentu, tetapi aku sudah kembali ke alam dewa untuk situasi umum di sini, karena bertaruh antara God Kings, Kines, dan Evil. Namun, aku tidak berpikir bahwa Sekte Tang akan membusuk setelah hanya 20 tahun di dalam alam dewa, yang setara dengan 10.000 tahun di benua Douluo. Petik 2. Xiao Wu dengan sedih berkata, kebaikan dan kejahatan terlalu licik. Mereka terlalu tidak bertanggung jawab, menggunakan taruhan mereka sebagai alasan untuk turun ke dunia fana. Mereka sebelumnya menemukan pasangan suami istri untuk menggantikan posisi ilahi mereka. Namun, pengalaman sebelumnya dari pasangan itu terlalu lemah. Jika bukan karena itu, Anda bisa membiarkan mereka melayani situasi umum di sini, dan bisa sedikit lebih santai.
Petik 2. Tang San menyatakan, dari luar, peringkat penegak dan God King server yang sangat tinggi, tetapi mereka bukan tanggung jawab yang semua orang mau lakukan. Benua Douluo jelas telah menjadi agak kacau karena perubahan yang telah terjadi dalam 10.000 tahun terakhir, terutama benturan benua yang terjadi akibat pergeseran kerak bumi 4.000 tahun yang lalu. Tidak hanya itu menyebabkan benua Douluo menjadi lebih dari 2 kali lipat, itu juga menyebabkan banyak perubahan terjadi pada benua Douluo. Petik 2. Xiao Wu berkata, Sekte Tang juga mulai menurun pada saat itu. Kakak ketiga, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Di satu sisi, penurunan Tang Sekte juga dapat menjaga dengan baik waktu dan rencana itu sendiri. Petik 2. Tang San menganggukkan kepalanya, kamu benar, tapi Tang Sekte diciptakan olehku. Aku benar-benar benci untuk dihancurkan karena hal ini, tetapi karena aku tidak dapat ikut campur dalam perubahan pesawat, karena aku penegak alam dewa. Namun, bintang baru akan segera muncul di benua Douluo, dan dia akan sangat dekat dengan Tang Sek aku. Aku akan mencoba melihat dengan lebih jelas nasibnya, tetapi sejauh ini sangat mendung. Aku harap semuanya akan berkembang ke arah yang baik. Mata Xiao Wu menjadi cerah ketika dia menjawab, dia pasti akan menjadi kandidat yang baik, karena bahkan kamu mengatakan bahwa dia adalah bintang baru. Jika dia bahkan bisa mengambil alih posisi ilahi kamu di masa depan, bukankah kita kemudian punya waktu untuk bermain-main? Petik 2. Tang San mengangkat dan dengan penuh kasih sayang mencubit hidungnya, kamu hanya tahu bermain saja. Sementara mereka berbicara, sebuah kepala kecil muncul dari beberapa awan terdekat. Dia melihat sekitar 11 atau 12, dan mata bundarnya yang indah berkedip. Penampilannya sangat mirip dengan Tang San, tetapi tubuhnya jauh lebih lembut, matanya lebih dekat dengan Xiao Wu. Aku selalu mendengar ayah dan ibu berbicara tentang benua Douluo. Sangat menyenangkan. Hihi. Tubuh mungilnya perlahan menghilang ke awan saat dia berbicara. Bab 1.1, Pemuda dengan Mata Roh. Genteng keemasan di atas bangunan besar seperti istana bersinar dengan cahaya yang menyilaukan karena sinar matahari. Pengerjaan kuno yang telah digunakan untuk membuat atap emas dan pintu merah menyebabkan orang tanpa merasakan keseriusan ketika mereka melihatnya. Ketika menatap jauh, kabut tampak berkeliaran di sekitar istana. Bangunan-bangunan yang menghimpun istana berjajar rapi, persis seperti pola dinding bata. Area yang mereka tempati tampak tanpa batas dengan mata T3L4 Nch 4 nanogram. Dua kata, Dux Mansion, diukir pada lengkungan setinggi 50 kaki yang berdiri di depan pintu masuk. Rumah besar yang menghuni area seluas lebih dari 2 km ini bukan milik kota. Malah, itu adalah bangunan tunggal yang terletak 50 meter di barat laut, kota Bintang Luo. Dari sini kamu bisa melihat bahwa pemilik rumah besar yang memegang posisi terhormat dalam Bintang Luo. Selama waktu hari ini, sinar matahari yang cerah dan indah akan menyinari ubin atap berkilau, menyebabkan lapisan emas menyilaukan menutupi keseluruhan rumah duke. Kamu bahkan dapat melihat pemandangan ini di atas tembok kota Star Luo City. Pintu belakang daerah utara rumah Adipati terbuka tanpa suara, dan sesosok kurus-kurus keluar dengan diam-diam. Sosok itu adalah seorang pemuda yang berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Perawakannya proporsional, dia mengenakan kemeja kain abu-abu yang sederhana namun bersih. Dia juga memiliki seuntai kain kecil di punggungnya. Rambut hitam pendeknya terlihat indah dan rapi. Pandangannya tegas, dipenuhi dengan keinginan yang melebihi semua teman sebayanya pada wanita yang terlihat di wajah yang tampan. Setelah dengan lembut menutup pintu belakang Dux Mansion, pemuda itu dengan cepat berlari beberapa langkah ke depan. Namun, dia tiba-tiba berhenti untuk melihat kembali ke rumah duke, mata birunya yang dalam dipenuhi dengan kebencian. Ibu, awasi aku dari negeri orang yang sudah meninggal. Tidak peduli sekeras apapun aku harus bekerja, akan ada hari ketika aku kembali, dan menginjak-injak semua yang ada di sini di bawah kaki aku. Karena itu, aku akan menghormati kamu dengan mengubah nama keluarga aku menjadi milik kamu, Huo. Mulai sekarang, namaku adalah Huo Yuhao. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik menghadap rumah Adipati, dan menatapnya dalam-dalam. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa pikir panjang. Dia tidak menuju Star Luo City, yang terletak di barat daya Dux Mansion. Malah, dia pergi ke utara.
Sosok mungilnya berangsur-angsur menghilang dari kejauhan saat sinar matahari siang yang kuat menyinari dirinya. Meskipun tubuhnya kurus, cara yang dia tinggalkan tidak memberikan perasaan yang sama sekali tidak berdaya. Ada jalan lebar di semua sisi rumah Duke. Huo Yuhao terus berlari ke depan, matanya perlahan berubah semakin merah. Ibu, ekspresi enggan dan tak terurus yang dimiliki ketika dia meninggal tanpa sadar muncul dalam pikiran Huo Yuhao, menyebabkannya mengepalkan giginya dengan erat. Aku harus menjadi lebih kuat. Ibu mengajari aku bahwa seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Seseorang hanya dapat hidup lebih baik jika mereka kuat. Adegan dari ingatan Huo Yuhao tak henti-hentinya melintas di benaknya. Ibu Huo Yuhao telah menjadi salah satu pelayan pribadi, dan tumbuh bersama dengan Duke. Seorang pelayan pribadi hanya ada demi melayani tuannya, tetapi Huo Yuhao diam-diam muncul di perut suatu malam, 12 tahun yang lalu. Dia hamil selama 10 bulan, sebelum akhirnya melahirkan suatu hari. Bukti dari identitas apa yang dimiliki ibu Huo Yuhao sebelumnya, ia masih putra adipati. Oleh karena itu, meskipun perlakuannya di dalam istana tidak dapat digambarkan sebagai baik, itu masih tidak terlalu buruk. Ibunya tidak lagi tetap sebagai pelayan, dan mengandalkan kemuliaan anaknya untuk mendapatkan halaman untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, semuanya berjalan tanpa masalah, tetapi siapa yang bisa tahu bahwa bencana akan begitu cepat? Sang Duke pergi berperang sebagai pergaulan bintang Luo, meninggalkan semua urusan internal istana kepada istri adipati. Istri adipati sudah memiliki 2 putra dan putri, dan dia memperlakukan apapun yang dapat mempengaruhi anak-anaknya sebagai hal yang perlu tertarik. Segalanya cukup baik bagi Huo Yuhao dan ibunya ketika Duke berada di mansion, tetapi ketika dia pergi, mansion menjadi istri dunia Duke. Selain itu, dia adalah putri favorit Kaisar Star Luo Empire saat ini. Ibu Huo Yuhao tumbuh besar di samping Duke, yang sangat disayanginya. Karena itu, istri adipati selalu iri pada ibu Huo Yuhao. Setelah Duke pergi, dia segera menjadi target utama untuk istri Duke. Menggunakan alasan bahwa ibu Huo Yuhao telah tertular penyakit menular kayu, dia mengasingkan mereka ke gudang pelayan, yang terletak di bagian belakang rumah besar. Selain itu, dia memotong semua sumber pendapatan mereka saat ini. Huo Yuhao baru berusia 2 tahun ketika terjadi. Ibu Huo Yuhao tidak memiliki tubuh yang sehat sejak awal, sehingga gaya hidup sulit yang harus mereka jalani menyebabkan tubuhnya runtuh secara bertahap. Terlebih lagi, para pelayan di bawah kendali istri adipati, menyebabkan dia tiba-tiba meninggal karena penyakitnya ketika Huo Yuhao berusia 10 tahun. 4.000 tahun yang lalu, benua Douluo bertabrakan dengan benua matahari bulan, yang melayang akibat Samudra Barat. Hal ini mengakibatkan daratan benua Douluo menjadi sangat diperluas, tetapi juga menyebabkan frekuensi perang di benua Douluo meningkat. Benua Douluo pada awalnya telah dibagi menjadi 2 negara 10.000 tahun yang lalu, negara surga Do, dan negara bintang Luo. Namun, benua Douluo sekarang telah dipecah menjadi 3 negara. Dari keduanya, Kekaisaran Luo bintang masih ada, tetapi keluarga kerajaan telah berubah. Untungnya mereka telah menenangkan semua kerajaan mereka pada waktu itu, memungkinkan seluruh kekaisaran bintang Luo tetap bersatu, dan dengan demikian mengakibatkan mereka menjadi kekuatan terkuat dari ketiganya. Namun, Heaven Do Empire terpecah karena perselisihan di antara kerajaan yang kuat. Pada akhirnya, itu dibagi menjadi Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Roh Do. Sun Moon benua yang telah melayang dari barat memiliki luas permukaan yang luas dan sumber daya yang berlimpah. Itu sedikit lebih kecil dari benua Douluo, tetapi hanya memiliki 1 negara, yaitu Kekaisaran Sun Moon. Perang pecah antara kedua benua hampir segera setelah mereka bertabrakan. 3 negara di benua Douluo semuanya mengirim pasukan sekutu untuk berperang melawan musuh bersama mereka. Setelah hampir 20 tahun perang, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Kekaisaran Sun Moon. Sejak saat itu, mereka menyatukan 2 benua dengan nama Douluo. Sun Moon kontinen tidak ada lagi, hanya Sun Moon Empire dalam Douluo kontinen yang tersisa. Namun, Kekaisaran Sun Moon tidak sepenuhnya diserang meskipun dikalahkan. Mereka mengandalkan keuntungan alami mereka, serta pandangan yang saling bertentangan dari 3 kerajaan di benua Douluo, untuk secara bertahap membentuk situasi yang tidak stabil dan menemui jalan buntu antara keempat pihak. Namun, perang masih terjadi setiap tahun.
Karena seringnya perang yang harus diikuti oleh Duke, ia menghabiskan sangat sedikit waktu di dalam mansion. Karena istri Duke sengaja menyembunyikan masalah ini, Ibu Huo Yuhao secara bertahap dilupakan oleh Duke. Ketika Duke bertanya tentangnya, istrinya hanya mengatakan bahwa Ibu Huo Yuhao jatuh sakit. Ibu Huo Yuhao telah menderita banyak kesulitan pahit saat dia membesarkannya. Ketika dia berusia 6 tahun, dia melakukan kebangkitan jiwa bela diri di dalam mansion. Jiwa bela diri adalah sesuatu yang dimiliki semua orang di benua Douluo. Meskipun Kekaisaran Sun Mun telah berkembang dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan 3 kekaisaran lainnya, jiwa bela diri masih menjadi salah satu konsep dasar mereka. Setiap orang secara alami akan memiliki jiwa bela diri yang dapat dibangunkan pada usia 6 tahun. Jiwa bela diri bisa berupa apa saja, dari alat hingga binatang. Jiwa bela diri tipe binatang disebut sebagai Beast Souls, sementara semua jiwa bela diri lain yang bukan Beast Souls secara kolektif dikenal sebagai Tool Souls. Namun, secara alami ada beberapa jiwa bela diri yang memiliki mutasi. Jadi, mereka adalah pengecualian dari aturan ini. Setelah kebangkitan jiwa bela diri seseorang, sejumlah kecil orang akan memiliki kekuatan khusus bersama dengan jiwa bela diri mereka. Kekuatan ini disebut kekuatan jiwa. Hanya orang-orang yang memiliki kekuatan jiwa yang memiliki kemampuan untuk berkultivasi, dan untuk menjadi profesi paling mulia di benua Douluo, seorang guru jiwa. Master jiwa dipisahkan menjadi 9 peringkat yang berbeda. Dari terendah ke tertinggi, mereka adalah cendekiawan jiwa, penguasa jiwa, tetua jiwa, leluhur jiwa, raja roh, kaisar jiwa, sage jiwa, jiwa Douluo, dan gelar Douluo. Penguasa jiwa akan meningkat dalam kekuatan ketika peringkat jiwa mereka meningkat. Jika seseorang berhasil mencapai tingkat tertinggi dari peringkat Douluo, seseorang akan memiliki kemampuan yang menakutkan untuk memindahkan gunung dan lautan, serta bahkan menggeser bintang-bintang. Oke, John Ahim bab 1 sampai di sini.